Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Hamzan Wadi Menyapa. Hamzan Wadi Menyapa merupakan program bincang-bincang untuk membangun kedekatan antara Universitas Hamzan Wadi dan masyarakat luas. Apa kabar generasi gemilang? Apa kabar teman-teman di rumah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Seperti biasanya, saya Dina Usatun Hasanah dalam beberapa menit ke depan akan menemani kalian untuk berbincang-bincang mengenai Universitas Hamzan Wadi. Nah, pada kesempatan kali ini bisa dilihat nih, kita berada di suasana yang berbeda karena teman-teman gemilang bisa lihat sendiri di belakang saya ini ada banyak pernak-pernik yang mungkin sering kita lihat atau sangat familiar dengan anak-anak. Jadi kayaknya udah bisa ketebak ya. Hari ini kita akan bicara tentang apa? Oke, jadi langsung aja ya. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu program studi yang ada di Universitas Hamzan Wadi, yaitu program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Seperti biasanya, saya tidak sendiri teman-teman. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh koordinator program studi dari pendidikan guru pendidikan anak usia dini, yaitu Ibu Baik Syaufa Ilham YMA. Kita sapa dulu ya, beliau sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, Ibu nih kayaknya wajah-wajahnya kok cute-cute banget gitu ya. Mungkin karena juga sering ini ya, Bu ya, apa namanya? Berinteraksi dengan hal yang berkaitan dengan anak-anak kali, Bu ya. Iya. Oke, jadi udah siap nggak Bu hari ini berbagi dengan generasi gemilang di luar sana terkait dengan program studi PG PAUD yang ada di Universitas Hamzan Wadi? Insya Allah siap. Oke, insya Allah Ibu sudah siap. Jadi pada kesempatan ini kita pengen ini Bu menggali lebih dalam nih. Gimana sih kira-kira program studi PG PAUD yang ada di Universitas Hamzan Wadi, tentunya untuk memberikan informasi lebih banyak kepada teman-teman generasi gemilang yang mau masuk kuliah nih Bu. Siapa tahu ada yang pengen milih PG PAUD, kemudian mereka pengen tahu lebih banyak gitu Bu. Jadi itu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Dan saya akan mulai nih Bu dengan pertanyaan gambaran dari program studi PG PAUD yang ada di Universitas Hamzan Wadi itu seperti apa sih Bu? Mungkin bisa mulai dari visi misinya atau sejarahnya begitu Bu. Oke. Mungkin awalnya visi misi dulu ya Mbak Dina. Oke, boleh Bu. Visi dari program studi PG PAUD sendiri itu pada tahun 2041 menjadi program studi unggul dalam menyiapkan calon pendidik anak usia dini dengan spirit budaya santri. Jadi visi ini sesuai dengan turunan dari visi universitas dan visi fakultas. Oke. Terus yang unggul maksudnya di sini, jadi kita unggulnya itu di sini unggul dari segi dosennya, dari segi tridharma dosennya, terus kemudian unggul dari segi mahasiswanya sendiri, dan termasuk juga unggul dari segi lulusannya nanti. Oke, Gitu. jadi dari semua segi Bu ya unggul. Iya, kita usaha sih ya, memang itu nggak bisa dicapai dalam waktu yang singkat sih ya, dan kami sampai sekarang juga masih dalam proses untuk menuju unggul itu gitu. Oke. Nah, termasuk jadi ceritanya nih PG PAUD ini memang kelas yang paling ribut Mbak Dina. Wow. Nah, Ya Bu ya. kelas yang paling ribut karena apa? Karena isinya ya nyanyi-nyanyi aja gitu. Alright. Jadi sempat waktu dulu pernah sebelahan sama fisika itu kan prodinya kaitannya dengan gitu ya. rumus gitu kan. Nah, terus sementara di sebelahnya rame nyanyi-nyanyi segala macam, terus akhirnya wah ini prodi PG PAUD prodi yang paling ribut ya. Tapi memang seperti itu. Oke. Jadi memang kita di sini selama perkuliahan itu memang kita buat bagaimana caranya supaya selama perkuliahan ini ceria gitu. Nah, dari awal berdirinya kan program studi PG PAUD ini kan 2013 Mbak Dina. 2013 di awal berdiri, terus kemudian akreditasi pertama kami itu pada tahun 2019. Jadi tahun 2019 itu akreditasi pertama, dan alhamdulillah atas kerja sama tim dan lembaga, alhamdulillah akreditasinya langsung bisa dapat B. Oh, luar biasa. Nah, dapat B, baik sekali. Dan sekarang sih progres ya, masih tetap progres, dan kami optimis kalau misalnya bisa terus meningkatkan akreditasinya program studi PG PAUD ini, karena bagaimanapun juga lulusan itu kan tergantung sama akreditasi program studinya gitu, terutama lulusan. Jadi masa depan lulusan itu tergantung sama akreditasi program studinya. Jadi kalau sekarang masih proses akreditasi B, kami mengusahakan supaya nanti akreditasi kedepannya semoga saja ya, ini minta doanya semuanya, semoga saja bisa mendapat akreditasi A. Amin. Gitu. Oke. Nah, itu gambaran terkait dengan awal mula berdirinya, terus kemudian terkait dengan perkuliahannya sendiri.
Jadi kalau untuk saat ini Prodi PG PAUD itu dia punya dua kurikulum. Dua kurikulum yang sedang berjalan. Kurikulum kami baru saja melakukan perbaikan kurikulum di tahun 2020 ini. Itu atas dasar masukan dari berbagai stakeholder. Jadi termasuk juga dari beberapa mahasiswa, karena mahasiswa kami kan banyak yang sudah jadi guru PAUD nih. Jadi masukan-masukan kebutuhannya itu kira-kira apa nih di luar sana gitu. Untuk menjadi guru PAUD yang ada di NTB ini butuh apa gitu. Nah, dari situ kami sesuaikan dengan mata kuliah yang akhirnya kami tentukan di kurikulum baru ini gitu. Jadi nantinya penekanannya ada kepada skill mahasiswanya nantinya, dan kemudian yang selanjutnya ada kepada keterampilan menulisnya gitu. Karena bagaimanapun juga nanti saat menjadi guru kan itu diperlukan untuk peningkatan kualitas, dan jabatannya guru itu kan perlu itu untuk kemampuan keahlian dari menulis artikel ilmiah dan lain sebagainya. Itu sih. Jadi begitu ya Bu, gambaran dari program studi pendidikan PAUD yang ada di Universitas Hamzanwadi. Nah, sekarang nih Bu, terkait dengan fasilitas yang mendukung untuk mahasiswanya bisa belajar dengan nyaman tentunya, dan tentunya juga untuk mencapai visi dan misi prodi seperti yang tadi Ibu sebutkan itu seperti apa sih Bu? Ya, seperti yang Mbak Dina lihat sekarang ini, kita lagi ada di mana? Ya. Yang ada banyak serba mini, mainan, ada kursi mini, ada mainan dan segala macam. Tentunya ada lab ya. Jadi yang syarat utama tentunya untuk program studi khususnya yang basicnya pendidikan itu adalah laboratorium pendidikannya. Jadi fasilitas yang pertamanya kita ada lab PAUD. Lab PAUD itu isinya ya mainan-mainan, ya apa-apa yang biasa digunakan oleh anak-anak PAUD gitu. Jadi di situ bisa ada kursi-kursi mininya, terus kemudian itu bisa disetting menjadi kelas, karena kan nanti waktu pas proses perkuliahan dan atau proses pembelajaran di PAUD itu kan ada berbagai macam setting kelas gitu kan ya. Sehingga nanti mahasiswa itu nanti bisa men-set lab itu menjadi beberapa model setting kelas untuk PAUD gitu. Jadi terus kemudian ada mainannya, terus ada fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk nanti bagaimana menjadi tenaga pengajar di lembaga PAUD. Nah, itu yang pertama, lab PAUD. Terus habis itu yang kedua ada laboratorium komputer. Laboratorium komputer ini karena memang mata kuliah prodi PG PAUD sendiri nanti akan ada mata kuliah media yang terkait dengan teknologi. Sehingga mahasiswa juga mau nggak mau harus, karena memang sekarang zamannya kan zaman teknologi semua kan. Jadinya mau nggak mau mahasiswa harus menguasai teknologi juga gitu. Makanya kita juga ada fasilitas laboratorium komputer. Nah, terus selanjutnya ada lab mikro juga, micro teaching. Jadi micro teaching itu kan tempat kuliah praktek mengajar. Nah, jadi sebenarnya kita ada dua konsep sih gitu. Jadi kalau misalnya bisa digunakan, kalau misalnya membutuhkan ruangan yang lebih besar untuk proses pembelajarannya sendiri bisa dilaksanakan di lab mikro. Itu biasanya kalau misalnya membutuhkan media-media yang banyak itu bisa dilaksanakan proses micro teachingnya, pembelajaran micro teachingnya bisa dilaksanakan di lab PG PAUD sendiri. Gitu. Jadi itu beberapa fasilitas ya Bu, yang ada banyak fasilitas sih sebenarnya, cuman ya itu yang beberapa yang bisa menunjang. Beberapa yang menunjang untuk proses pembelajaran mahasiswa yang ada di PG PAUD ini. Satu lagi juga termasuk selain fasilitas dari segi fisik, kita juga ada beberapa program yang nantinya bisa meningkatkan skillnya mahasiswa PG PAUD. Jadi di situ ada pelatihan penulisan karya ilmiah, terus habis itu kemudian ada beberapa kursus-kursus yang nanti akan kita programkan supaya skillnya mahasiswa itu bisa meningkat. Ya, kalau barusan kita berbicara tentang fasilitas, sekarang saya ingin tahu tentang mahasiswanya nih Bu. Sejauh ini nih capaian-capaian apa saja sih yang sudah didapatkan oleh mahasiswa yang ada di PG PAUD dan juga dosen-dosennya tentunya sebagai prestasi lah bisa dikatakan begitu Bu. Capaiannya untuk dosennya dulu kali ya. Dosennya dulu
jadi nggak enak nih saya sendiri. Silakan Bu. Saya sendiri dulu pernah di tahun 2017 pernah memenangkan short course, salah satu program dari Kementerian Ristek Dikti untuk melaksanakan short course selama 1 bulan di Belanda waktu itu. Wow, luar biasa. Di Belanda. Ya lumayan lah ada pengalaman keluar negeri sekali. Oke. Bukan lumayan lagi itu Bu. Nah, terus kemudian ada beberapa dosen kami juga yang alhamdulillah dipercaya oleh Badan Akreditasi Nasional untuk menjadi asesor di lembaga PAUD. Jadi ada 2 orang dosen menjadi asesor di lembaga PAUD, dan selebihnya itu sering diundang menjadi pembicara-pembicara di PAUD sih. Jadi kebanyakan sih memang pembicaranya dari segi media gitu. Jadi ada beberapa teman-teman yang konsisten memang untuk menjadi pembicara di bidang media-media dan rencana pembelajaran di PAUD gitu. Oke, itu dosennya ya, Bu? Itu dosennya. Sekarang kita mau dengar mahasiswanya nih, Bu. Sekarang mahasiswanya, kalau yang terbaru kemarin mahasiswa PG PAUD itu ada satu kelompok memang mix sama prodi lain, tapi sebagian besar kelompoknya itu dari mahasiswa PG PAUD, termasuk ketuanya juga dari PG PAUD sendiri itu lolos program kreativitas mahasiswa. Jadi lolos PIMNAS yang kemarin diadakan di UGM secara daring, dan alhamdulillahnya kemarin ini atas nama Rabiatul Adawiyah ketuanya itu mendapatkan juara favorit, alhamdulillah. Wow, luar biasa. Ya, itu prestasi yang luar biasa sih menurut kami. Nah, terus selain itu juga beberapa alumni kami memang ini dia konsisten untuk mengejar beasiswa sih memang ya, mengejar beasiswa ke luar negeri. Jadi beberapa alumni kami yang memang kami dampingi dari dari sebelum dia lulus itu berhasil meraih beasiswa ke luar negeri yang yang ditawarkan oleh pemerintah provinsi. Jadi ada Indri dan Dian itu bisa dapat beasiswa ke Malaysia gitu. Luar biasa. Nah, terus termasuk juga Indri ini sendiri juga pada tahun 2016 lalu juga lulus PIMNAS juga. Cuman ya dapat pengalaman PIMNASnya aja, nggak sampai dapat juara favorit, tapi itu juga udah luar biasa juga bagi kami gitu. Itu sekilas sih. Sekilas prestasi-prestasi mahasiswa yang kalau misalnya saya sebutkan juga saya lupa kayak gitu. Jadi yang paling diingat yang paling diingat jadinya. Ya, tadi Ibu sempat menyebutkan tentang pendampingan untuk mendapatkan beasiswa ya, untuk lanjut studi lah begitu. Mungkin bisa diceritakan Ibu seperti apa sih bentuk pendampingan yang dilakukan oleh prodi kepada mahasiswa-mahasiswanya? Ya. Ini kan terutama yang paling pertama kali kan dalam penulisan. Ya, kalau kita mau ikut beasiswa itu kan biasanya harus ada proposal yang harus kita ajukan kan. Jadi kita konsisten itu melatih mahasiswa itu bagaimana bisa menulis gitu. Bagaimana bisa menulis, bagaimana membuat proposal yang baik, bagaimana membuat sebuah karya ilmiah yang baik, itu yang pertama. Terus yang keduanya dari segi prosedurnya itu terus kami dampingi. Jadi ini tidak hanya dari prodis ya, fasilitas dari segi dari lembaga juga. Jadi kalau misalnya mau keluar negeri itu kan mutlak harus TOEFL kan yang dikejarkan. Jadi ya pendampingannya itu dari bagaimana pencapaian TOEFL-nya itu gitu. Jadi bagaimana penguasaan bahasa Inggrisnya, bagaimana penguasaan grammarnya, reading, writing, sehingga dia bisa mendapatkan skor TOEFL yang paling nggak bisa digunakan untuk mengajukan beasiswa nantinya. Ini artinya perhatian prodi terhadap mahasiswa itu benar-benar istimewa Bu ya, dalam arti ini kan mungkin jarang-jarang lah ya ada kampus yang memberikan perhatian dengan ada program khusus gitu untuk mempersiapkan mahasiswanya untuk belajar ke luar negeri seperti ini. Karena kan kita dulu ngerasa jadi mahasiswa kan ya Mbak Dina ya. Jadi mahasiswa terus habis itu mau ngajukan beasiswa tapi bingung mau kemana, mau ngajukin ini tapi bingung mau ngapain gitu. Jadi sehingga kita sebelum mereka lulus itu sudah kita arahkan gitu nih, mana yang kira-kira mahasiswa yang mau mengajukan beasiswa itu segera kita dampingi supaya jangan sampai bingung. Kayak pengalaman saya dulu juga gitu, bingung mengajukan beasiswa, bingung mau kemana, apa yang harus dilakukan, terus habis itu trik-triknya bagaimana, itu kan perlu ada pendampingan. Artinya sudah memang ada program-program yang dirancang secara khusus gitu Bu ya, untuk
bagaimana caranya membina potensi-potensi yang ada di prodi begitu Bu ya. Oke. Selanjutnya nih Bu, kita mau berbicara, tadi Ibu juga menyebutkan tentang lulusan ya. Kalau kita bahas tentang prospek lulusan nih, mahasiswa yang berkuliah di PG PAUD ini seperti apa sih Bu, khususnya di Nusa Tenggara Barat nih? Mungkin ini juga kami khususkan untuk prodi kami gitu ya. Oke. Untuk apa namanya, nanti lulusan kami itu kira-kira apa sih yang membedakan dia dengan lulusan-lulusan dari program studi PG PAUD di luar sana gitu. Jadi yang pertama gitu, yang seperti saya sebutkan sebelumnya, itu skill yang kita utamakan adalah skill. Jadi apa namanya, sejak dari masa mereka kuliah itu betul-betul, karena ini kan hasil dari peninjauan selama beberapa tahun di lembaga-lembaga PAUD gitu kan. Apa sih yang kurangnya di lembaga PAUD? Terus habis itu apa sih yang dibutuhkan lembaga PAUD? Guru-guru yang seperti apa dibutuhkan? Skill yang seperti apa dibutuhkan? Itu kami serap semua dan itu kami tuangkan dalam bentuk kurikulum dan nanti akan menunjang apa namanya, kemampuan dan skillnya mahasiswa. Jadi karena di apa namanya, di luar sana di lembaga-lembaga PAUD itu banyak yang mengeluhkan terkait dengan media, Mbak Dina. Jadi memang untuk lembaga-lembaga PAUD yang negeri itu media sudah ada kan, sudah tinggal pakai gitu. Tapi ternyata lembaga PAUD kita ini banyak yang swasta gitu, yang mana kalau misalnya mereka mau media itu mereka harus usaha gitu. Nah, sehingga dibutuhkan kreativitas guru di situ kan. Nah, sehingga di PG PAUD di Universitas Hamzah Wadi kita tekankan bagaimana caranya supaya mahasiswa ini bisa kreatif membuat media sendiri gitu, tanpa harus mengandalkan beli atau misalnya mengandalkan dari pemerintah dan lain sebagainya. Seperti yang Mbak Dina lihat di belakang ini salah satu beberapa hasil karya-karya mahasiswa. Iya, ini hasil karya mahasiswa semua. Yang itu ya kami juga amazing gitu, mereka bisa buat media sekreatif ini gitu kan. Nah, itu yang kami tekankan. Jadi di mata kuliahnya itu banyak yang penekanannya ke media pembelajaran untuk anak usia dini gitu. Jadi mutlak semua mahasiswa itu harus bisa bikin media gitu. Tidak perlu membutuhkan dana banyak. Bagaimana caranya membuat media dari benda-benda yang ada di sekitar mahasiswa gitu. Itu yang kita tekankan pertama. Terus habis itu yang kedua juga kita menekankan kepada skill. Kalau yang sekarang ini, yang sekarang kita rencanakan, sedang rancang, ini kita mau membekali mahasiswa ini bagaimana punya dasar skill melukis. Karena kan PAUD itu kan kisarannya yang menggambar, mewarnai, kayak gitu-gitu kan. Hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Kayak gitu kan. Sementara tidak semua orang punya kemampuan itu kan, punya skill itu. Tapi guru PAUD tuh mau nggak mau harus punya skill itu gitu. Paling nggak dia punya dasar menggambar. Nah, ini juga keluhan dari banyak lembaga PAUD di sana. Kalau lomba-lomba itu kan anak PAUD itu paling sering kan lomba mewarnai itu. Lomba mewarnai, lomba menggambar. Nah, tapi kebanyakan mereka ya ikut partisipasi aja gitu. Yang penting ikut hore-hore selesai gitu kan. Tapi ada juga yang pengen supaya anak-anaknya itu punya skill menggambar gitu. Tapi sementara sumber daya gurunya itu tidak mempunyai skill itu. Jadi kalau misalnya mau ngajarin anak gambar harus mendatangkan orang dari luar, which is itu harus bayar gitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya nanti lulusan dari mahasiswa PG PAUD ini nanti dia punya skill minimal dasar menggambar dan melukis itu seperti apa gitu. Jadi nanti kami merencanakan pendampingannya itu mungkin sekitar beberapa minggu itu untuk bagaimana caranya supaya nanti lulusan dari PG PAUD itu sendiri punya skill melukis, paling enggak melukis dan menggambar gitu. Dan yang lain lagi pendampingan di penulisan karya ilmiah lagi. Memang saya sebutkan beberapa kali sih, karena memang penulisan karya ilmiah ini sangat penting buat guru nantinya gitu. Kita kan bagaimana kita menuntaskan sebuah permasalahan di kelas gitu, kalau misalnya kita tidak melakukan penelitian atau misalnya melakukan pendekatan dari secara metodologis, itu kan harus bisa gitu kan jadi guru. Jadi nggak cuma bisa ngajar aja gitu. Jadi harus bisa membuat karya ilmiah juga supaya bisa meningkatkan kualitasnya sebagai guru PAUD. Jadi nggak cuma hanya ngajar terus habis itu selesai gitu. Jadi pengembangannya itu benar-benar berbasis skill gitu, yang up to date yang dibutuhkan oleh
kondisi hari ini gitu, Bu. Iya. Nah, terus untuk lulusan sendiri, selain skill-skill yang tadi yang kita bekali untuk lulusan program studi PG PAUD, termasuk juga kita membekali mahasiswa PAUD ini sebagai entrepreneur. Entrepreneur. Okay. Jadi kita punya beberapa mata kuliah pilihan yang nantinya di situ mahasiswa bisa, seandainya gitu kan, kita kan mengharapkan ya mahasiswa lulusan PG PAUD tentunya bisa menjadi guru PAUD gitu kan. Okay. Nah, tapi kalau misalnya seandainya mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan itu, paling enggak mereka bisa menjadi entrepreneur untuk diri mereka sendiri gitu. Jadi kita bekali mahasiswa itu bagaimana caranya menjadi seorang entrepreneur di bidang apapun nanti yang akan mereka kuasai. Jadi ketika mereka nanti ternyata tidak bisa menjadi guru, nanti mereka punya skill lain gitu untuk untuk bisa digeluti menjadi guru. Dan sekedar informasi sini Mbak Dina. Jadi beberapa lulusan kami itu di sini dari beberapa tahun. Ya sekarang kan udah lulusan ketiga nih. Karena baru 3 kali kami kami menghasilkan lulusan, jadi laris manis semua Mbak Dina. Wow. Yang terakhir kemarin, yang 2016 kemarin, sudah ada bookingan dari lembaga PAUD. Jadi sudah minta, saya minta guru PAUD segini untuk nanti ngajar di lembaga PAUD saya gitu. Jadi sebelum mereka lulus pun mereka sudah ada yang minta gitu. Ya, jadi alhamdulillah seperti itu. Dan kalau dilihat dari segi research tadi, alhamdulillah rata-rata mereka semuanya bisa mengajar di lembaga PAUD semua gitu. Sebagian besar lah, memang tidak semuanya, tapi sebagian besar itu bisa mengajar di lembaga PAUD gitu yang tersebar di seluruh NTB ini gitu. Berarti menarik banget ya Bu, kebutuhan akan adanya pendidik untuk PAUD, anak-anak PAUD itu sekarang bisa dikatakan cukup besar Bu ya. Iya. Sehingga kayak tadi Bu bilang belum lulus aja ini udah ada penempatan udah di booking gitu ya kalau bahasanya. Oke. Ini bagi saya menarik sih Bu, kan PAUD ini berbicara tentang anak-anak ya, dunianya anak-anak. Kalau dari perspektif Ibu nih, hal urgen apa sih atau apa sih urgensinya pendidikan bagi anak usia dini, khususnya nih bagi kita yang ada di Indonesia Bu? Pendidikan itu kan nggak cuma di sekolah ya, pendidikan itu nggak cuma di sekolah. Urgensi pendidikan itu menurut saya kalau artinya dari awal mereka lahir itu sudah butuh pendidikan gitu kalau menurut saya. Jadi anak usia dini itu kan batasnya nggak cuma dari TK kan. Jadi anak usia dini itu kan dia sebenarnya hitungannya dari mereka baru lahir dia sudah termasuk anak usia dini termasuk anak usia dini, dan which is itu butuh pendidikan. Nah, seperti yang kalau di Islam kan kita diajarkan kalau pendidikan yang paling awal itu adalah di keluarga gitu. Nah, jadi memang mau nggak mau gitu. Jadi sebenarnya ini juga sih fungsinya kuliah di PG PAUD itu sendiri nih. Jadi kalaupun nanti seandainya kita tidak mengajar atau hanya sebagai ibu rumah tangga, ya pendidikan untuk anak usia dini itu penting. Jadi kan di anak usia prodi PG PAUD itu kan nanti kita diinformasikan tuh, dikasih tahu perkembangan anak usia dini itu bagaimana. Jadi kalau perkembangan anak itu kan sebenarnya nggak dimulai dari mereka lahir, tapi dimulai dari mereka sejak di dalam perut gitu. Dari masih janin itu sudah termasuk perkembangan anak di situ. Nah, dari situ si ibu ini harus memang mengedukasi anaknya dari sejak dia masih di dalam kandungan gitu. Nah, sehingga menurut saya di PAUD inilah di program studi PG PAUD inilah kita bisa mendapatkan informasi-informasi seputar perkembangan anak. Nah, yang nantinya ketika menjadi seorang ibu, nantinya kita bisa mendidik anak kita itu sendiri gitu. Jadi ya urgensinya ya pendidikan itu memang harus didapatkan anak dari even masih dia di dalam perut itu harus dididik gitu. Jadi bagaimana seorang ibu itu bisa membuat pelekatan kepada anaknya, terus habis itu bagaimana seorang ibu itu bisa membuat kebiasaan yang baik buat anaknya, itu kan nggak bisa satu kali punya anak langsung bisa gitu kan. Ada proses belajar. Butuh proses belajar.
Dan itu saya kira bisa didapatkan di sini gitu. Oke. Jadi pembelajaran itu bisa didapatkan di sini. Meskipun nanti pada akhirnya ya kita juga butuh pengalaman kan. Alright. Jadi paling enggak kalau misalnya punya dasar ilmu-ilmu PAUD gitu kan, jadi ketika nanti menjadi seorang ibu kita punya dasarnya. Dan ditambah dengan pengalamannya nanti gitu. Oke. Gimana sih Bu implikasinya kalau misalnya ada anak-anak yang mereka mungkin nggak mendapat kesempatan nih untuk masuk di lembaga PAUD, kemudian mereka langsung masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, misalnya sekolah dasar. Itu dalam kajiannya itu gimana sih Bu implikasinya terhadap anak-anak itu nantinya? Jadi kan kalau misalnya PAUD gitu, pendidikan anak usia dini, entah itu bentuknya TK, kelompok bermain dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya masa transisi nih. Masa transisi dan masa penyesuaian. Jadi sebenarnya kenapa anak-anak itu disekolahkan di PAUD atau kenapa anak-anak itu disekolahkan di TK, sebenarnya supaya anak-anak itu bisa terbiasa bersosialisasi dengan anak-anak di luar gitu. Anak-anak di luar tempat bermainnya atau di luar keluarganya gitu. Sehingga nanti pas dia masuk jenjang sekolah, kalau jenjang sekolah itu kan masuk usia sekolah dasar. Kalau PAUD itu kan belum termasuk jenjang sekolah kan kalau PAUD itu. Nah, sehingga ketika nanti mereka masuk ke jenjang sekolah dasar, itu mereka sudah terbiasa dengan kondisi yang bertemu dengan orang baru. Biar nggak shock ya berarti, Bu. Jadi supaya nggak kaget, sehingga anak-anak itu disekolahkan di PAUD, bertemu dengan teman-teman baru, membiasakan diri dengan teman-teman baru, terus menyesuaikan diri dengan kondisi yang harus berada di dalam ruangan gitu, di kelas. Karena biasanya kan kalau anak-anak kan senangnya main kan. Nah, mereka harus dibiasakan untuk berada di sebuah ruangan untuk beberapa saat gitu. Jadi harus sabar berada di ruang itu, membiasakan diri untuk bersabar berada di ruangan itu. Dan itu ketika mereka sudah punya kebiasaan itu gitu. Jadi nanti ketika masuk sekolah dasar itu nggak shock. Karena kan sering kita lihat kan kalau misalnya anak-anak baru kelas 1 SD gitu sering ditungguin sama ibunya gitu kan. Bener, masih suka ditungguin sama ibunya, ada yang nggak mau ditinggal, ada yang ibunya harus masuk kelas. Dan which is itu sangat mengganggu guru sebenarnya. Jadi anak yang ditungguin sama ibunya, apalagi sampai harus ibunya masuk ke dalam kelas, itu kan sudah mengganggu konsentrasi gurunya. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu, makanya itulah sebabnya kenapa PAUD itu penting. Kalian juga bisa merangsang ya perkembangan anak itu sendiri, jadi dari segi kognitifnya, motoriknya, karena kan kalau anak-anak usia dini itu kan yang paling penting itu kan motorik kasar dan motorik halusnya. Kognitif itu kan masih bisa berkembang, tapi kan awal itu kan motorik kasar dan motorik halus itu sudah harus ada dasarnya. Nah, di PAUD itulah tempat optimalisasi dari perkembangan itu. Karena kadang-kadang kalau di rumah kan kadang-kadang ibunya nggak ngerti nih bagaimana cara merangsang perkembangan kognitif. Bagaimana cara merangsang perkembangan motorik kasar, motorik halus, terus habis itu bagaimana caranya supaya anak bisa membiasakan diri untuk berbuat baik, bersosialisasi dan lain-lain. Itu kan kadang-kadang kita sebagai orang tua kan kadang bingung. Atau kadang udah capek ngurusin anak gitu, sehingga waktu pas main sama anak waktunya gitu sudah habis, tenaganya sudah habis gak gitu, optimal sehingga ya, optimal. Bu, Makanya dimasukin ke lembaga PAUD. Nah, itu sih berarti masa ketika anak-anak berada di PAUD ini merupakan salah satu masa yang sangat penting gitu, Bu, ya, sebelum mereka nanti masuk ke jenjang pendidikan dasar gitu, Bu, ya. Iya, masa keemasan gitu, golden age. Golden age. Berarti di masa golden age ini tentunya juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan benar-benar paham bagaimana agar anak-anak itu bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik di masa golden age-nya. Kita udah masuk di sesi akhir nih, Bu, dari perbincangan kita, dan saya rasa ini seru banget dan mungkin memantik juga rasa penasaran bagi teman-teman generasi gemilang di luar sana yang suka sama anak kecil gitu kan. Ternyata ada nih gitu tempat kita bisa belajar jadi guru yang berkualitas buat anak-anak kecil dan mengajar di PAUD. Kalau gitu, Bu, kita pengen dengerin closing statement dari Ibu nih. Khususnya nih buat teman-teman gemilang yang di luar sana yang tadi saya sempat bilang di awal bahwa mungkin ada yang sedang galau, yang sedang penasaran banget dengan prodi PG PAUD khususnya di Universitas Hamzah Wadi. Nah, sekarang kita pengen denger nih closing statement-nya dari Ibu. Silakan, Bu. Closing statement. Alright. Ini sih sudah sering saya omongin di kalau misalnya saya keluar gitu, kalau misalnya saya keluar bicara dengan calon-calon mahasiswa, ini sudah sering saya omongin sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk kuliah itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah motivasi. Jadi tempat kuliah itu adalah penunjang di luar motivasi. Jadi sebenarnya
kita mau kuliah dimanapun, di lembaga pendidikan tinggi yang sekeren apapun, kalau motivasinya itu nggak ada dari kita, ya nonsen sama aja gitu. Tapi kalau misalnya kita punya motivasi yang bagus, terus habis itu artinya motivasinya tinggi gitu, terus mau mengembangkan diri, kita mau kuliah di lembaga yang lembaga pendidikan tinggi yang even itu misalnya kayak di pelosok gitu misalnya, itu tidak apa namanya, kemampuannya tuh nggak akan jauh beda gitu, nggak akan jauh beda. Nah, itu sih yang selalu saya bicarakan ke teman-teman calon mahasiswa. Jadi kuliah di Hamzan Wadi ini pengalaman saya sih. Karena cerita lagi jadinya gitu ya. Cerita lagi Ya, jadinya. silakan, nggak apa. Jadi saya kan alumni luar nih, sebenarnya kuliahnya di luar Lombok gitu, Tapi ketika ngelihat teman-teman yang ada di sini gitu, saya kadang-kadang minder sendiri gitu. Jadi ternyata kualitasnya sama aja gitu, mau kuliah di sini di Lombok gitu, mau kuliah di Lombok kayak misalnya mau kuliah di Universitas Hamzan Wadi, ternyata kualitasnya ya nggak jauh beda juga dengan yang kuliah-kuliah di luar Lombok gitu. Termasuk juga sempat kan beberapa kali kan ada pertukaran pelajar nih di di Universitas Hamzan Wadi. Ya. Dan kalau misalnya saya lihat ternyata kualitasnya sama kok gitu. Artinya ternyata mahasiswa-mahasiswa kita juga sama aktifnya dengan mereka dan sama berprestasinya dengan mereka gitu. Jadi jika memang ada yang lebih dekat dan itu bisa memfasilitasi segala kebutuhan yang kita punya untuk mengoptimalisasi apa yang kita miliki gitu, kenapa enggak yang lebih dekat gitu dibandingkan yang misalnya jauh gitu tapi udah butuh dana banyak, terus habis itu kemudian di sana juga kadang-kadang kan karena jauh dari orang tua kan kita kadang-kadang suka lose kontrol gitu kan ya, nggak ada yang mengontrol, terus akhirnya kuliah jadi terbengkalai, karena bagaimanapun juga lingkungan itu kan bisa membangun kita untuk jadi apa kita nanti gitu. Di sini kan lingkungannya sudah sangat kondusif, jadi sudah lingkungan santri, berbudaya santri, dan itu yang akan membentuk kita tentunya nantinya gitu. Oke, itu dia ya closing statement dari Ibu. Jadi panjang jangan lupa nih ya. Oke, jangan lupa ya teman-teman generasi gemilang semuanya. Kalau kata Ibu tadi, motivasi itu yang penting, mau kuliah di mana aja. Yang penting motivasinya tinggi, dan kalau ada nih tempat yang dekat dan kualitasnya juga oke, kenapa enggak gitu kan, kayak di Universitas Hamzan Wadi. Terakhir nih Bu, kayaknya saya pengen tahu PG PAUD ini punya jargon nggak sih Bu? Karena biasanya kan kalau sama anak-anak ada sesuatu kayak yel-yel gitu yang bikin ceria, itu ada nggak sih di PG PAUD Bu? Punya sih. Oke, boleh nggak Bu di-share sama kita biar kita bisa jargon-jargon dulu sebelum kita tutup? Oh gitu, sama-sama boleh ya Mbak? Ya, boleh Bu. Boleh ya. Saya diajarin dulu tapi ya Bu ya. Oke. Jadi biasanya kalau di PAUD itu di PG PAUD sebelum kuliah tuh biasanya nanti disebutkan gitu. PG PAUD, terus nanti mahasiswanya jawab sehat, cerdas, ceria. Alright. Ya pokoknya berbau anak-anak banget gitu ya. Iya, boleh sama-sama dong. Bu, boleh banget, boleh. Siap ya? Siap. Oke, saya siap. Kalau saya bilang PG PAUD langsung jawabnya kayak tadi ya. Sehat, cerdas, ceria. Oke. Siap Bu, siap. Oke. PG PAUD sehat, cerdas, ceria. Sekali lagi dong Bu, sekali lagi. PG PAUD sehat, cerdas, ceria. Oke, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya pada hari ini udah berbincang-bincang dengan kita. Aduh, heboh banget ya ini. Terima kasih, mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Amin. Sehat juga Mbak. Ya, amin. Terima kasih Bu. Oke. Baik teman-teman generasi gemilang semua, itu tadi perbincangan saya dengan Koordinator Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Hamzan Wadi. Terus saksikan Hamzan Wadi Menyapa yang hadir setiap Senin, Rabu, dan Sabtu di semua sosial media Universitas Hamzan Wadi. Dan kalian juga tentunya bisa share video ini kepada teman-teman kalian di semua sosial media yang kalian punya. Tidak lupa untuk terus kami ingatkan kepada generasi gemilang semua untuk tetap meningkatkan kewaspadaan diri, menjaga kesehatan, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.